Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Lukna Eldiana Meza Yusuf, perwakilan dari SMP Negeri 1 Bangil. Hari ini saya akan membawakan salah satu cerita tentang Nabi kita semua, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh merupakan salah satu Rasul Allah yang memiliki umur yang sangat panjang, kurang lebih 1000 tahun lamanya. Selain memiliki umur yang panjang, Nabi Nuh juga memiliki kesabaran yang amat luar biasa serta hati dan pikiran yang suci. Namun, di saat Nabi Idris wafat, kaum manusia sedikit demi sedikit imannya mulai tergoyah. Mereka mulai meninggalkan jalan Allah yang benar. Tentu saja, ini semua adalah hasil pekerjaan iblis yang tak akan ada henti-hentinya untuk menyesatkan mereka menuju ke jalan yang salah. Masyarakat bahkan mulai membuat patung-patung berhala. Pada awalnya mereka membuat patung-patung tersebut untuk mengenang dan menghormati leluhur mereka. Akan tetapi lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung tersebut. Masyarakat percaya bahwa patung-patung tersebut memiliki kekuatan yang dapat melindungi mereka dari mara bahaya serta memberikan nasib baik kepada mereka. Sudah pasti Allah tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Allah tidak akan membiarkan umatnya tersesat tanpa petunjuk. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk memberikan petunjuk bagi mereka yang tersesat. Maka mulailah Nabi Nuh alaihissalam untuk berdakwah kepada mereka. Beliau sangat tekun dan amat sabar menjalankan tugasnya. Siang, malam tanpa henti. Di depan banyak orang maupun dari satu rumah ke rumah yang lain, beliau terus mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah. Namun apa daya, sudah lebih dari 950 tahun, namun sedikit sekali orang yang mau mengikuti jalan Nabi Nuh. Kebanyakan dari kaum Nabi Nuh adalah orang-orang miskin, dan sebagian besar dari kaum yang menentangnya selalu bersikap angkuh dan sombong setiap kali Nabi Nuh berbicara. Mereka bahkan tak segan-segan untuk menutup rapat-rapat telinga mereka ketika Nabi Nuh mulai berdakwah. Wahai Nuh, sudahlah, kami gak akan pernah mengikuti jalanmu. Bahkan istri anakmu saja tidak percaya kepadamu. Apalagi kami, ujar salah seorang dari mereka. Hei Nuh, jika benar azab yang selalu kau nanti-nantikan itu ada, mana? Buktikan kepada kami sekarang juga, ucap mereka dengan sombong. Nabi Nuh bersedih. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata bahwa kaum Nabi Nuh tak akan bertambah. Orang-orang itu tak akan pernah kembali ke jalan Allah karena mereka sudah sangat tersesat. Maka Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, jika memang orang-orang tersebut tak akan pernah kembali ke jalan-Mu, maka musnahkanlah mereka, karena mereka hanyalah perusak yang terus melahirkan orang-orang durhaka," ucap Nabi Nuh. Dan Allah pun segera memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu yang amat besar karena azab yang akan pedih segera menanti mereka. Nabi Nuh dan kaumnya pun segera membuat perahu tersebut dari kayu-kayu yang mereka dapatkan dari pohon di sekitar mereka. Tentu saja, perbuatan mereka ini lagi-lagi mendapat cacian dari kaum-kaum yang tersesat. Lihatlah, sudah terbukti bahwa Nuh itu gila. Kita ini hidup jauh dari lautan. Untuk apa dia membuat perahu itu? Memang, sudahlah Nuh, kau yang tersesat, bukan kami. Kami akan terlindungi dari azabmu yang tak akan terjadi itu, ucap mereka. Setelah perahu itu jadi, Nabi Nuh mengumpulkan seluruh kaumnya dan semua binatang sepasang, jantan dan betina. Mereka masuk ke dalam kapal tersebut dan disinilah langit mulai menggelap, petir menggelegar ke sana kemari. Tiba-tiba hujan yang amat deras turun ke bumi. Bahkan dari tanah pun muncul air mata air yang sangat deras
dan dengan cepat membanjiri pemukiman tersebut. Rumah, kendaraan, apalagi orang-orang di situ, tentu saja mereka semua mati tenggelam. Di saat banjir yang sangat besar itu datang, Nabi Nuh melihat anak satu-satunya, Kan'an, tengah mendaki bukit yang amat tinggi. Karena kasih sayangnya yang amat besar kepada Kan'an, Nabi Nuh pun mengajak Kan'an untuk ikut bersamanya. "Wahai anakku Kan'an, ikutlah bersama ayah nak. Tak akan ada yang selamat dari banjir ini. Ini adalah azab Allah yang amat pedih. Ikutlah kepada ayah anakku," ucap Nabi Nuh dengan sangat memohon. "Tidak ayah, aku akan mendaki bukit ini dan aku pasti akan selamat. Aku yakin itu." Namun apa daya, tiba-tiba gelombang yang amat besar menghantam bukit itu dan Kan'an tidak terlihat lagi. Nabi Nuh amat bersedih mengetahui anak satu-satunya telah tiada. Namun beliau ikhlas dengan ketetapan Allah ini. Setelah kurang lebih 6 bulan mereka di atas perahu, banjir pun reda. Nabi Nuh dan para kaumnya yang berbakti mengikuti jalan Allah turun dari perahu tersebut dengan perasaan sangat bersyukur. Inilah hikmah dari orang-orang yang mengikuti manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sekian cerita dari saya. Hikmahnya adalah ya selalu ikuti perkataan dan jangan pernah menyembah seseorang selain Allah. Karena sesungguhnya azab Allah lebih pedih dari apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.